Seruan tentang work-life balance awalnya lahir dari kekecewaan. Ketika apa yang kita lakukan tidak dihargai, prestasi dan kontribusi tidak memiliki manfaat, serta kerja keras malah membuat seseorang menjadi frustasi. Tapi bagaimana jika kita menemukan tempat kerja di mana setiap kontribusi, ide, dan kerja keras membuat seseorang berkembang? Apakah kerja keras akan dimaknai sebagai sesuatu yang buruk? Di Refactory, kami memaknai kerja keras sebagai proses aktualisasi diri, di mana apa yang kita lakukan tidak hanya memberikan dampak, tapi juga menambahkan nilai terhadap sesama. Di awal tuh aku sekolah tuh SMK komputer jaringan. Itu lebih fokusnya itu sebenarnya ke jaringan, karena di pekerjaan awalku dulu tuh teknisi jaringan. Karena di sana pekerjaannya udah proyeknya itu udah selesai untuk pengerjaan jaringan, terus ada opportunity untuk switch ke software engineer, terus ya udah nyoba aja karena itu tantangan baru kan. Nah itu udah cukup lama dan kayak nggak ada perkembangan, terus nyoba-nyoba nyari opportunity di tempat lain. Nah, itu dapat rekomendasi dari temen suruh nyoba ke Refactory, terus pas itu juga pas ada awal IP batch 1 ya. Ya nggak mungkin kita kalau duduk-duduk dapat pengalaman kan, kita harus keluar nyoba-nyoba hal baru karena emang udah seneng di situ. Ya udah, jadi kayak biarpun kita malas, kita ngerjain jadi nggak malas. Intensitas ya pasti kerja keras ya, mengerjakan sesuatu yang dalam mungkin kayak target yang singkat, atau kita harus nge-push sesuatu yang sebenarnya kita nggak tahu tapi ini harus selesai. Yang bikin nggak bisa itu sebenarnya cuma pikiran kita sendiri. Kamu belum nyoba tapi kok udah bilang nggak bisa gitu. Kamu aktif, kamu bisa nyari jalan, entah itu dia itu nyari bantuan orang lain, senior, atau ya sekarang zamannya internet kan, ada AI juga, kamu bisa cari juga di AI atau Google, itu pasti bisa. Kita harus tahu caranya nyari dan solving sebuah problem. Jadi kita nggak semata-mata kita nanya terus langsung dapat jawaban, ya kita pasti diarahin dulu, ini kamu nyarinya di sini. Jadi kita nggak langsung dapat apa gitu. Dan itu yang selama ini ku alami sih, lebih jadi kayak pengalaman gitu. Kalau kita nyari sendiri, terus kita bisa sukses sendiri dan ada kayak semacam kepuasan sendiri lah. Kayak percuma aja kalau kita udah kerja keras, kita lembur sampai malam-malam tapi kita nggak ada hasilnya kan, juga kayak ya kayak nggak ada gunanya, ngapain aku harian di sini gitu. Mungkin kalau menurutku tuh suksesan tuh di sebuah titik di mana kamu tuh udah nggak ada nggak ada tujuan lagi sih. Kalau materi aku nggak terlalu peduli, yang penting aku seneng aja dengan apa yang aku lakukan sekarang. Bagi kami, kerja keras bukan hanya soal mengorbankan waktu dan tenaga. Ia adalah manifestasi dari tekad, disiplin, dan hasrat. Seseorang bisa saja terlihat bekerja keras tapi tidak mendapatkan apapun. Kerja keras yang memberikan dampak dan memberikan nilai kami menyebutnya sebagai intensitas. Intensitas kerja akan membuat kita memberikan 100% komitmen dan kontribusi, sehingga kita memiliki kebanggaan atas apa yang kita kerjakan. Kayak aku merasa aneh aja kalau aku nggak ngelakuin sesuatu gitu. Dan bekerja kan banyak lah benefitnya, antara kita dapat ilmu baru, kita ketemu orang baru, kita melihat sesuatu hal yang baru dan menarik gitu kan. Kayak IT kan ini menarik. Hidupku tuh ya kerja, kalau nggak kerja ya mau ngapain lagi. Ya nggak mungkin kan kita untuk hidup cuma bangun terus tidur, bangun tidur. Itu nggak ada gunanya malahan kita hidup. Kalau kita cuman ya nggak ada artinya buat mungkin sekeliling kita atau mungkin masyarakat yang ada gitu. Untuk keluarga kita juga ya ngapain ada kamu kalau kamu tuh nggak ngapa-ngapain gitu. Sebenarnya kayak work-life balance itu cuma alasan aja untuk orang males. Kita pasti kalau pengen sesuatu juga kita harus ngasih sesuatu, karena ya orang lain kan bukan orang tuamu yang kamu minta dikasih kan. Siapapun lah yang ada di dalam co-op itu pasti dapat sesuatu yang sesuai dengan porsinya. Ya kan banyak aku lihat di beberapa perusahaan lain juga kayak
kerjaannya lebih banyak tapi gajinya sedikit, yang atasannya kerjanya nggak ngapa-ngapain, malah ya tinggal nyuruh-nyuruh doang, dapat penghasilan yang lebih gede. Itu kan kayak nggak fair banget. Kalau co-op kan pasti kita mendapatkan sesuatu yang sesuai ini ya, apa yang kita kasih gitu. Mungkin kalau kamu kerja jangan setengah-setengah sih. Terlepas dari kamu dapat berapa ya, kamu harus kayak ngasih 100% usahamu ke kerjaanmu. Kalau kamu merasa nggak menikmati pekerjaanmu, ya jangan bekerja di situ. Sebenarnya kan setiap pekerjaan kan pasti ada tujuannya kan, nggak mungkin kita ada pekerjaan tapi nggak menghasilkan apa-apa, itu kan nggak mungkin. Kalau sampai dia nggak achieve sesuatu, ya berarti kendalanya ada di diri sendiri. Jangan selalu menyalahkan sekitar lah. Kerja keras seringkali tentang menggali potensi diri lebih dalam saat merasa lelah. Karena kita tahu bahwa di ujung perjuangan itulah kita bisa memberikan dampak dan nilai pada sesama. Di Refactory Co-op, kami berusaha menanamkan nilai tersebut, bahwa kerja keras adalah kunci untuk membuat seseorang berdaya, menghilangkan perasaan insignifikan, dan bisa setara di hadapan siapapun. Kerja keras bukan hanya sebuah prinsip, tetapi sebuah gaya hidup yang dapat mengubah hidup kita bersama.